Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Anung di channelnya Persuasi Pengantar Suara Demokrasi. Alhamdulillah di hari Jumat yang berkah ini, ya semoga keberkahan untuk kita semua. Ada satu berita ya yang agak sedikit lucu ya, gua baca hari ini. Eh, di Tempo.co ya, pengamat menilai pengurangan vonis hukuman untuk Joko Chandra itu dibilang janggal. Oke, gue akan bahas apa namanya berita ini, tapi sebelum itu gue mohon untuk teman-teman agar mau dan bersedia untuk subscribe dulu channel ini. Oke, di sini di Tempo.co ya, ditulis ya, pengamat menilai pengurangan vonis hukuman Joko Chandra itu dinilai janggal. Kenapa bisa begitu? Yuk kita coba baca ya beritanya ya. Oke, pengamat menilai pengurangan hukuman vonis ya, vonis hukuman Joko Chandra ini janggal. Akademikus Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari menilai alasan pemotongan hukuman dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun penjara terhadap Joko Chandra ini janggal. Karena salah satu alasan yang meringankan ialah bahwa Joko Chandra sudah pernah menjalankan hukuman kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Jadi karena dianggap sudah menjalani hukuman kasus BLBI, maka apa namanya pemotongan hukuman dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun itu dianggap wajar. Justru pengamat dari Universitas Andalas ini, Ferry Amsari, melihat ini adalah suatu hal yang janggal gitu. Nah, menurut Ferry, semestinya hal itu tidak menjadi alasan meringankan, tetapi justru memberatkan. Karena Joko Chandra tidak jera dalam melakukan tindakan yang menyimpang, yakni korupsi. Aneh kalau kemudian itu dijadikan hal yang meringankan bagi hakim dalam memutuskan perkara ini, ujar Ferry hari Kamis kemarin ya, tanggal 29 Juli 2021. Sebelumnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong vonis Joko Chandra dari 4 tahun menjadi 3,5 tahun penjara dalam perkara pemberian suap kepada aparat penegak hukum dan pemufakatan jahat. Eh apa namanya Pemberian suap ini terkait sama kasusnya Jaksa Pinangki ya, yang sudah divonis juga kemarin ya. Jadi 4 tahun karena alasan punya anak kecil ya. Ya oke lah, kita lewatin dulu aja masalah itu. Keadaan yang meringankan dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Joko Chandra saat ini telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 nomor 100 PK garis miring Pitsus garis miring 2019 JO, putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 nomor 12 PK garis miring Pitsus garis miring 2009, dan telah menyerahkan dana yang ada dalam escrow account atas rekening Bank Bali QQ PT Era Giat Prima milik terdakwa sebesar 548,668,564,738. Gue bacain loh angka per angkanya. Nah, 546 miliar itu lebih daripada 1,5 triliun, men. Ya, itu katanya sudah dikembalikan kepada negara lah, anggap gitu. Jadi ini bisa menjadi alasan untuk keringanan dari hukuman bagi Joko Chandra. Pidana penjara itu merupakan buntut dari kasus BLBI terkait Kesi atau hak tagih Bank Bali pada tahun 2009. Jadi kasusnya udah cukup lama sebetulnya. Setelah putusan pengurangan hukuman Joko Chandra, Ferry melihat lembaga peradilan perlu dibenahi. Oke, melalui reformasi yang fokus pada penataan ulang untuk memastikan kualitas hakim yang memimpin peradilan. Oh, jadi si Mas Ferry ini justru ya
mengkritisi lembaga peradilannya gitu kan. Perlu dibenahi melalui reformasi yang fokus pada penataan ulang untuk memastikan kualitas hakim yang memimpin peradilan. Artinya mungkin saat ini beliau beranggapan bahwa kualitas hakim ini ya saya nggak mau bilang nanti malah terkesan tendensius ya. Jadi kualitas hakim yang memimpin peradilan ini, secara, eee, secara ini harus direformasi atau ditata ulang, artinya dibenahi. Kalau namanya sesuatu yang harus dibenahi, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Gitu nggak sih? Ya gitu kan? Sesuatu yang harus dibenahi berarti ada sesuatu yang tidak beres kan? Karena harus dibenahi, harus ditata ulang, gitu loh. Oke, skip dulu, jangan kita masuk ke sana, agak sedikit ngeri juga. Upaya meningkatkan kesejahteraan harus juga diiringi dengan pengawasan dan sanksi yang sangat keras terhadap hakim-hakim atau oknum peradilan yang bermasalah, kata Ferry. Oh iya, oke. Bagi yang bermasalah, berarti tidak secara menyeluruh ya. Itu poinnya. Jadi tata ulang itu reformasi dalam peradilan terutama untuk para hakim atau oknum peradilan yang bermasalah. Jadi tidak digeneralisir semuanya. Oke, Mas Ferry. Ferry berujar, bagaimanapun kinerja aparat penegak hukum lain, kinerja lembaga peradilan tetap menjadi kunci yang paling penting agar efektivitas hukuman para pelaku korupsi betul-betul mampu berjalan dengan maksimal. Tujuannya agar kasus pengurangan hukuman pada Joko Chandra tidak terjadi. Penekanan terakhirnya dari pengamat Mas Ferry Amsari ya namanya ya. Mas Ferry ya, Mas dari Universitas Andalas. Mas Ferry Amsari ini mengatakan poin terakhirnya adalah agar pengurangan hukuman pada Joko Chandra itu tidak terjadi. Artinya, beliau berharap sekali Joko Chandra ini jangan diberikan pengurangan hukuman gitu loh, ya. Ya memang sangat ironis ya kalau kita berbicara tentang korupsi atau, eee, apa namanya, koruptor gitu ya, yang akhirnya mereka mendapatkan seperti, fasilitas yang berbeda secara hukum gitu loh, ya. Itu memang sangat ironis sekali sih. Jadi, kita ingat beberapa saat yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, ada beberapa kasus di mana ada seorang nenek-nenek yang ditangkap karena hanya mencuri beberapa batang singkong, karena perutnya lapar ya, dan dia mendapatkan hukuman yang tegas gitu dan denda. Nah, kalau kita, mengambil apa ya, mengambil contoh dari kasus yang ada gitu ya, kenapa hukum itu seperti, sangat tegas apabila itu berbenturan dengan rakyat kecil ya. Tapi hukum terlihat agak sedikit melunak pada saat sudah menyentuh kasus-kasus besar yang berhubungan dengan, eee, korupsi dan para koruptornya. Ini yang menurut saya sangat ironis, apabila hal ini terus berlanjut ya. Jadi, begini, eee, kita berharap ya, hukuman bagi para koruptor itu bisa sangat tegas dan sangat-sangat membuat jera, bukan hanya pada para pelakunya, bukan hanya untuk para pelakunya, tapi juga untuk mencegah pelaku-pelaku lain yang akan berbuat hal yang sama, ya. Di bagian negara-negara lain, ya saya nggak perlu sebut negaranya di mana gitu loh, tapi ya salah satunya di Cina, itu sudah memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor. Nah, tapi yang lucunya di Indonesia beberapa waktu lalu saat ada wacana untuk apa namanya, merancang undang-undang untuk hukuman mati para koruptor, hampir semuanya, para apa ya, ya orang-orang yang berkepentingan dalam mengurus undang-undang itu bisa dikatakan tidak setuju untuk hal itu. Loh ini kan lucu ya, karena menurut saya gini, korupsi adalah,
tindakan kejahatan yang sangat luar biasa. Contoh, hal kecil, apabila ada seorang pencuri atau perampok lah, dia merampok rumah orang kaya, nggak mungkin ada perampok yang merampok ya rumah yang orang miskin, nggak mungkin. Karena ya apa yang mau dirampok kan kalau di rumahnya nggak ada apa-apa. Pasti yang jadi target adalah orang kaya. Ini bicara, sisi kriminal ya. Dia akan merampok rumah orang kaya. Kalaupun ada barang-barang yang digasak di sana gitu ya, sekalipun sampai terjadi hal yang sangat, apa namanya, menghilangkan nyawa anggaplah gitu ya, itu hanya mereka yang menjadi korban dan harta mereka ya mereka aja yang hilang. Itu kalau kita bicara dari sisi kriminal. Nah, tapi dalam kasus korupsi ya, saya bicara general tidak hanya terpaku pada masalah Joko Chandra saja ya. Kita ambil contoh salah satunya adalah, korupsi yang paling ya kalau saya mau bicara agak kasar sedikit ya, yang paling biadab adalah korupsi bansos pada saat Covid. Ini sangat luar biasa ya. Sementara di mana orang tidak lagi bisa mendapatkan kebutuhannya ya, karena dia harus bertahan di dalam rumah untuk mencari makan hari-hari pun dia tidak bisa. Alhamdulillah pemerintah mengeluarkan kebijakan, yakni memberikan bantuan secara langsung untuk masyarakat. Nah, kenapa saya bilang, biadab? Mereka orang-orang yang bermain dalam korupsi bansos itu, mereka bukan orang-orang yang lapar, mereka bukan orang-orang yang kelaparan, termasuk menterinya. Kalau bicara hanya untuk makan, pasti dia cukup, pasti dia cukup. Cuma persoalannya, yang paling tega adalah, yang paling sadis adalah, dia masih merampok dari orang miskin yang perutnya lapar. Kalau kita bayangkan ke situ, apakah tidak ironis? Kenapa saya bilang kasus korupsi itu memang layak untuk apa namanya, eee, para koruptor tuh layak untuk dihukum mati. Karena mereka hanya ingin memperkaya diri, bukan bertahan hidup. Tidak seperti kasus yang nenek tadi, dia hanya untuk bertahan hidup. Dia mencuri beberapa batang singkong yang akhirnya, mengakibatkan dia harus dihukum dan harus menerima hukuman. Karena bagaimanapun mencuri adalah salah. Iya, kita setuju untuk hal itu. Mencuri adalah sebuah, tindakan kejahatan. Siapapun pelakunya, apapun alasannya, kita setuju untuk hal itu. Tapi mengapa hukum terasa sangat, tegas ya, pada saat itu berbenturan kepada orang-orang lemah. Tapi pada saat itu berbenturan dengan orang-orang yang memang, memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan, itu seperti tidak punya daya. Nah, ini yang ingin saya soroti sebetulnya dari, pemberitaan tadi ya. Jadi sangat wajar dan saya sangat mendukung, pendapat dari, Pak Amsari tadi ya, Pak Ferry Amsari tadi yang dari Universitas Andalas bahwa harus dikaji ulang kenapa koruptor seperti Joko Chandra bahkan sudah berulang melakukan kejahatan itu bisa mendapatkan potongan hukuman. Harusnya orang yang sudah melakukan itu dan sudah mendapat hukuman, dia harusnya punya apa ya, sifat jera gitu loh. Tapi pada saat hukum itu sudah, menjadi tidak punya gigi, ya otomatis ya dia berani untuk melakukan lagi dan terulang lagi kejadian seperti ini. Oke, teman-teman, semoga, apa yang gua sampaikan hari ini, cukup bisa menjadi apa ya, sedikit gambaran lah bahwasanya kita juga harus lebih peka terhadap, hal-hal seperti ini. Kita juga tetap harus bersuara tentang hal-hal seperti ini. Bagaimanapun juga hukum itu bersifat untuk menjaga, bukan untuk menghukum. Hukum dibuat untuk menjaga keteraturan, ya. Kenapa dibuat seperti itu? Agar mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan.
agar mencegah seseorang untuk merugikan orang lain. Itulah fungsi hukum sesungguhnya, bukan untuk menghukumi itu sendiri. Nah, pada saat itu terjadi baru hukum itu dijalankan. Tapi hukum harus dibuat untuk, tujuan menjaga dan melindungi orang-orang dari kejahatan. Itulah mengapa yang jadi anehnya pada saat banyak terjadi kejahatan tapi, sudah dihukum terus masih berulang. Berarti ada yang salah dengan hukum tersebut, gitu. Ini yang perlu kita soroti bersama dan ini yang perlu, kita diskusikan, bersama-sama. Ada apa sebetulnya dengan hukum yang berlaku di negara kita ini? Apakah hukumnya yang memang lemah atau memang para oknumnya yang melemahkan hukum itu sendiri? Oke, cukup sekian dari gue. Terima kasih udah menyimak video ini. Jangan lupa untuk di-follow ya akun-akun kita nih yang di atas nih. Ada di Twitter kita, ada di Instagram kita, ada YouTube-nya juga jangan lupa ya untuk di-subscribe. Thank you. Dan juga Facebook-nya kita. Oke, cukup sekian dari gue. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.